Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yang pertama, jelaskan kritikan atau serangan aliran sejarah terhadap pemikiran dan metode klasik. Jawabannya yaitu pemikir aliran sejarah menganggap aliran klasik dinilai terlalu sempit. Menurutnya, pemikir klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah. Dan hal itu adalah pemikiran yang sempit. Sebab pada dasarnya motif orang dalam bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh motif-motif lain yang beraneka ragam yang didorong oleh etika dan impuls lainnya. Yang lain yaitu pemikir sejarah juga menentang pemikiran klasik tentang perekonomian yang sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar, yang setiap orang bebas berbuat demi kepentingan pribadi, dan pada hakikatnya melalui invisible hand akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Menurut pemikir sejarah, hal ini terlalu mekanistis dan tidak realistis. Dua, jelaskan mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Jawabannya yaitu, bagi pakar-pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis, yang dari beberapa postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran-pemikiran mereka terlalu berlaku umum. Menurut mereka, metode deduksi ini sering tidak sesuai dengan realistis. Oleh karena itu, metode tersebut dapat membawa kita pada kesimpulan yang keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik tersebut, pemikir aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Dengan metode induktif historis, mereka mengumpulkan kenyataan-kenyataan ekonomi dari sejarah. Pola pendekatan induksi empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengajian yang bersifat khusus, dan dari sini diambil suatu kesimpulan umum. Dengan metode induksi empiris, hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu-waktu tertentu. Hal itu disebabkan hukum, dalil, maupun teori ekonomi sangat bergantung pada kondisi dan lingkungan setempat. Dengan demikian, bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku universal, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan masalah yang akan dihadapi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan dengan seksama kritikan Keynes terhadap teori klasik. Jawabannya adalah pendapat klasik bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi. Hal ini dibantah oleh Keynes. Alasannya, motif orang untuk menabung tidak sama dengan motif pengusaha untuk menginvestasi. Pengusaha melakukan investasi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Sementara sektor rumah tangga melakukan penabungan didorong oleh sektor-sektor keadaan motif yang sangat berbeda. Termasuk di dalamnya ialah motif berjaga-jaga. Perbedaan dalam motif ini menyebabkan jumlah tabungan tidak akan pernah sama dengan jumlah investasi. Kalaupun sama, menurut Keynes, itu hanya merupakan kebetulan belaka, bukan suatu keharusan. Karena Keynes mengamati bahwa umumnya investasi lebih kecil dari jumlah tabungan. Ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat juga lebih kecil dari penawaran agregat.
Kekurangan ini apabila tidak diantisipasi akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Kritikan Keynes yang lain terhadap sistem klasik yang juga sangat perlu diperhatikan ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian. Hal ini otomatis menjamin tercapainya keseimbangan perekonomian. Pada tingkat penggunaan kerja penuh atau full employment, hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Sesuai pandangan Laissez-faire klasik, biarkan saja keadaan demikian, nanti orang-orang yang tidak bekerja tersebut akan bersedia bekerja dengan tingkat yang lebih rendah. Hal ini mendorong pengusaha untuk mempekerjakan labor lebih banyak hingga akhirnya semua yang mau bekerja akan memperoleh pekerjaan. Pandangan klasik ini tidak diterima oleh Keynes. Menurutnya, dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik tersebut. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Dari sini, Keynes mengecam analisis kaum klasik yang didasarkan pada pengandaian yang keliru dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Kalaupun tingkat upah diturunkan, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan ini sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya, hal ini akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Lalu harga-harga turun, kurva probabilitas marginal labor dijadikan patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Yang lebih parah, harga-harga turun akan drastis. Hal ini akan menyebabkan kurva nilai probabilitas marginal labor turun drastis pula. Jumlah labor yang tertampung pun jadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas. 4. Jelaskan pokok-pokok pemikiran dari aliran monetaris. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang sebagaimana yang dijelaskan Friedman dalam tulisannya A Theoretical Framework for Monetary Analysis pada tahun 1970. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap 1. Tingkat inflasi dalam jangka panjang. 2. Perilaku GNP real dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan, jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi mengaruhi aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi, sebagaimana yang ditulisnya dalam sebuah artikel populer, There not such things as a free lunch. Erratic monetary growth almost always produce erratic economic growth. Dari hasil studi historisnya, ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya boms dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang akan menimbulkan resesi dan kadang-kadang juga deflasi. Friedman memperingatkan, walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan untuk unjuk kerja GNP,
Dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu atau adanya lag. Jangka waktu ini sulit diperkirakan secara pasti. Lamanya lag tersebut bisa 6 bulan atau short lag, dan bisa juga sekitar 2 bulan, sekitar 2 tahun, atau long lag karena sukar diprediksi. Friedman sangat menganjurkan untuk tidak terlalu sering bermain-main dengan kebijakan moneter. Yang terakhir yaitu bandingkan pemikiran supply side economics atau aliran sisi penawaran dengan Keynesian. Jawabannya itu, pada tahun 70-an terjadi debat antara kubu Keynesian dan kubu monetaris. Perdebatan itu tentang gejala dan masalah ekonomi yang dihadapi untuk mengatasinya. Kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, dan sementara kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang bersifat konservatif, kontraktif. Namun, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama berpikir pada sisi permintaan. Dan di sisi lain, aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus dilakukan dan diperhatikan adalah sisi penawaran. Moto aliran sisi penawaran berbeda dengan kubu Keynesian, yang lebih suka melakukan fine-tuning. Bagi pakar aliran sisi penawaran, lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Dalam usaha mengatasi inflasi dan pengangguran, aliran sisi penawaran mengatasi dengan melalui program penurunan pajak yang berbeda dengan kubu Keynesian dengan melalui pengeluaran pemerintah. Pada sisi analisis, kubu Keynesian, kubu aliran sisi penawaran menekankan kebijakan pertumbuhan jangka panjang dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi, sementara kubu Keynesian menggunakan analisis jangka pendek. Lalu perbedaannya yaitu peletak dasar teori-teori masing-masing. Pada sisi aliran penawaran, mereka meletakkan dasar teori mereka pada teori-teori klasik. Namun, Keynesian meninggalkan teori klasik tersebut dan disertai oleh para pendukungnya. Menurut Robert A. Mundell yang juga disebut sebagai peletak dasar ekonomi sisi penawaran, menawarkan penggunaan kombinasi kedua kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk kebijakan uang ketat untuk membentuk inflasi, sementara itu kebijakan fiskal didorong dengan menggunakan program pengurangan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandek waktu itu. Sementara pada kubu Keynesian yang hanya menggunakan kebijakan fiskal dan aliran monetaris hanya menggunakan kebijakan moneter. Sekian video presentasi dari saya. Jawaban UAS dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.